Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudhillalah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا الكريم مولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهداه وأما بعد. Alhamdulillah, syukurlah jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi ini Allah masih memberikan kita satu kenikmatan bisa berkumpul dalam majlis ilmu yang alhamdulillah kita istiqamah setiap pagi hadir dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan dengan keistiqamahan inilah Allah ridho, Allah cinta dengan kita dan apalagi ketika Allah sudah ridho dengan kita maka bagi kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita masuk surga bukan karena amal kita sesungguhnya, tapi karena rahmat Allah. Pertama, kita menjadi sebuah pembuktian dari iman dan Islam kita. Untuk kenikmatan inilah yang paling kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita satu kenikmatan iman dan Islam, bisa menikmati lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi di hari-hari terakhir. Tinggal beberapa hari lagi kita menghadapi Ramadan. Mari kita sama-sama sambut ya. Marhaban ya Ramadan. Sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kegembiraan karena kita masih bisa diberi usia untuk bisa beramal saleh. Betapa agung, betapa besar sekali pahala yang Allah telah siapkan untuk orang-orang yang memanfaatkan Ramadan sebagai bulan maghfirah, sebagai syahrul mubarak, sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan dan bisa ada satu istimewaan yaitu turunnya Al-Quran. Dan ketika Al-Quran menjadi bagian dalam hidup kita, maka jadikanlah sahabatnya Al-Quran yang ketika di akhirat kelak di alam kubur bahkan Al-Quran menjadi sahabat kita. Mudah-mudahan inilah yang terus kita mohonkan kepada Allah untuk selalu mendapat hidayah dan taufiknya. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah Taala untuk melimpahkannya kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu meneladani begitu banyak teladan mulia dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan salah satunya tentu adalah bagaimana Rasulullah SAW menjalani hari-hari menjelang Ramadan dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentu di bulan Sa'ban masih tersisa dan eh, disebut juga bahkan menurut para ulama Sya'ban itu adalah bulannya Al-Quran karena persiapan menjadi kita orang yang sangat dekat dengan Al-Quran di Ramadan tentu disiapkan di awal-awal bulan sebelumnya yaitu salah satunya di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan untuk mengairi apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Begitulah kata para ulama. Karena kelak kita akan memetik sebuah hasil atau memanen amal di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Kita akan memasuki bulan mulia, bulan yang ketika disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, sungguh celaka orang yang jika berjumpa dengan Ramadan tapi wala yuqarrullah, tapi sedang Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Nah, itulah yang tentu kita siapkan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan Allah di bulan suci Ramadan dan menikmati satu malam yang istimewa, yang khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan ketika kita beribadah, yang ketika dihitung dengan usia tentu tidak akan mungkin mencapai eh, ibadah yang paripurna selama 1000 bulan itu ya, sekitar 80 tahun lebih, 83 lebih.
Dan ketika itu bahkan usia kita sangat jarang yang bisa memasuki di usia-usia yang sangat tua renta itu ya, 80-an tahun. Dan kalaupun hitung dari usia balik, paling kita benar-benar menjalankan ibadah dengan baik itu bisa dihitung berapa tahun gitu ya. Kalau dibalik di usia katakanlah 10 atau 15 tahun, tentu dengan usia kita yang kata Rasulullah SAW, baina sittin wa sab'in, jadi umur ummati baina sittin wa sab'in, di antara 60 dan 70 tahun. Dan jangan, dan qalilun kata Rasulullah, Bayu Jaliju, yang bisa melewati usia ini. Hanya orang tertentu yang mungkin Allah sudah takdirkan usianya panjang karena mungkin wasilah kesehatan, tentu selain soal takdir ya, tapi juga wasilah kesehatan yang baik gitu ya. Itu Allah berikan limpahan usia yang panjang. Dan bagi kita tentu yang berharap kebaikan adalah mantola umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang dipanjangkan usianya, wa hasuna amaluhu, amalnya. Karena itulah khairun nas kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian ini adalah orang yang panjang umurnya dan juga baik amalnya. Mudah-mudahan kita Allah eh, panjangkan usia dalam keadaan selalu eh, berbuat kebaikan. Artinya memang usia yang harus kita syukuri adalah usia yang penuh dengan khair, ya. Penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, ya Allah, sambil menunggu guru kita Ustaz Safullah Abu Bakar yang barangkali agak telat ya, sudah saya hubungi. Mungkin admin Mas Nandar sebagai orang terdekat nih dari Ustaz Saifullah, karena berada dalam satu wadah keluarga apa namanya LP3H keluarga Indonesia, Insya Allah mungkin bisa menghubungi ya Mas Nandar. Posisinya di mana, mudah-mudahan tidak ada hambatan atau halangan. Yang Insya Allah di pagi ini kita akan eh, membuka satu forum dialog, forum diskusi bersama para jamaah semuanya, eh, eh, untuk membahas tentang tema-tema hukum, tema-tema yang berkaitan dengan, tentu tidak hanya hukum agama gitu ya, hukum syariat, tapi juga bisa jadi kita membahas tema yang berkaitan dengan kaitannya dengan tema-tema hukum yang berlaku di negeri ini atau hukum positif ya. Karena sesungguhnya hukum positif pun yang berlaku di Indonesia banyak terinspirasi ya sekarang alhamdulillah dari syariat-syariat Islam. Dan kita bukan negara Islam tapi eh, mengadopsi atau menyerap nilai-nilai yang banyak ya dari syariat Islam. Dan alhamdulillah inilah sebuah kebersyukuran kita sebagai kaum muslimin di Indonesia bisa menikmati satu eh, hukum yang mudah-mudahan tetap ketika pemimpinnya baik, maka dan juga wakil-wakil rakyat kita baik, orang saleh, maka semua akan bisa mengambil nilai-nilai Islam yang bisa diterapkan di negeri ini. Untuk keberkahan lah yang kita harapkan karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kalian beriman ya, kalau kan ahli Qur'an amanu wattaqu lafatahna barakatan minas sama'i wal ardh, kata Allah dalam firman-Nya, ketika satu penduduk bumi ini beriman dan takwa ya, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Itulah yang tentu kalau kita renungi, kita hayati, bisa jadi betapa banyak musibah yang menimpa negeri ini eh, karena ulah kita sendiri, masyarakat kita, umat yang seharusnya menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, mungkin kurang melakukan suatu upaya maksimal gitu ya. Sehingga keberkahan tidak Allah turunkan dari langit maupun dari bumi karena ulah kita, dan itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi ini ketika kita komitmen dalam iman dan takwa. Mari sama-sama dimulai dari keluarga kita gitu ya. Kita tidak bisa menuntut tetangga kita atau orang lain. Mari sama-sama mulai ibda bin absik, mulai dalam diri kita untuk sama-sama menjadi keluarga yang
penuh dengan mawaddah warahmah, keluarga yang sakinah, keluarga yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika pondasi inilah sudah kita tanamkan dalam keluarga kita, mudah-mudahan inilah yang juga akan mewarnai kelak dalam eh, masyarakat itu ya, akan mewarnai bagaimana bangsa ini bahkan berkembang menjadi sebuah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah bangsa yang ketika ampunan Allah sudah ada dalam masyarakat, dalam umat ini, maka sungguh Allah akan limpahkan keberkahan yang banyak ya dari langit maupun dari bumi. Dan itulah yang mudah-mudahan dalam dialog ini kita akan sama-sama bahas, dari mulai soal tentu mungkin waris atau eh, hal-hal yang berkaitan dengan konflik hukum yang berkaitan dengan keluarga ataupun dengan yang lainnya. Dan sama-sama kita akan bahas bersama guru kita Ustaz Syekhul Abu Bakar. Sebelum masuk ke kajian sambil menunggu guru kita, nah, mari sama-sama kita doakan, uh, wabil khusus untuk para guru kita, Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga keistiqomahan juga untuk kita semua ya, jemaah yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Semoga Allah uh, selalu berikan kita kesehatan. Dan yang sedang sakit mungkin ya, ada yang dia sedang kurang sehat katanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kesembuhan ya, sesak ini syafaqillah ya, syafaan ajilan, dan juga untuk jamaah yang lainnya. Barangkali ada yang juga kurang sehat, mudah-mudahan Allah jadikan sakitnya itu sebagai pengukur dosa. La ba'sa tahurun insya Allah gitu. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan juga tentu sakit menjadi satu selain pengukur dosa adalah juga jadi bagian untuk mengingatkan kita betapa kita wajib untuk menjaga diri dengan lebih baik lagi gitu ya. Dan juga bagi yang sedang kesulitan, barangkali ada yang sedang masalah atau apapun ya yang dialami oleh kita, karena orang beriman ini memang tidak mungkin lepas dari masalah itu ya sesungguhnya ya. Bahkan tidak beriman pun ada masalah, apalagi pentingnya kita beriman. Ketika ada masalah maka kita akan meyakininya sebagai sebuah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza ahabba qauman ibtarahum." Sesungguhnya ketika Allah mencintai seseorang atau kaum, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Ujian dari berbagai sisi tentunya. Ujian kesulitan hidup, ujian dalam bentuk sakit, ujian dalam bentuk apapun yang dialami oleh kita. Maka sungguh itu adalah bagian dari ketika Allah sudah mencintai kita. Paman radhiya, barang siapa yang dia ridha, falahu ridha, maka baginya keridhaan Allah. Paman sakhata, falahu sukht. Walaupun dan barang siapa orang yang tidak menerima, bahkan marah-marah dengan takdir jelek itu, maka sungguh dia akan mendapatkan murka Allah. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah perlindungannya. Mudah-mudahan kita ridho selalu dengan apapun yang telah Allah takdirkan untuk kita, dan orang yang beriman selalu berhusnudzon terhadap semua yang ditetapkan oleh Allah. Dan ajaban di amrul mu'min, itulah kata Rasulullah. Sungguh takjub orang beriman ini, yaitu orang yang selalu berhusnudzon dalam berbagai apapun yang terjadi atau takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Masya Allah, Alhamdulillah, guru kita sudah bersama kita, sudah hadir. Masya Allah. Ya, fahalukum Ustaz. Masih nih Ustaz. Masih audionya belum dibuka Ustaz. Hmm. Oh ya, Masya Allah. Alhamdulillah khair, Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah ya, kita sudah lama nih Ustaz tadi ngobrol berbusa-busa nih ya. Afwan, afwan. Aneh agak ini apa namanya? Agak lupa lah. Oh iya, iya hari ini. Ini kalau nggak ditelepon Mas Nadang, nggak nggak ini nih. Masya Allah. Aneh lupa kira ini karena kemarin udah ya jadi astagfirullah. Masya Allah. Nah, baik Ustaz, namanya juga manusia ya. Iya, Lupa. iya, iya, iya. Afwan ya. Baik. Baik, Ustaz, kita akan membahas tema-tema tentang ya apa namanya hukum ya.
Dan ini bagian penting kita memahaminya, tidak hanya hukum dari syariat kita dan juga hukum yang harus kita kenal lah yang berlaku di negeri ini, karena apapun ya kita masih terikat dengan sebagai warga negara Indonesia atau yang baik tentu harus paham juga dengan hukumnya. Baik, Ustaz, sebagai pembuka tentu silakan, sebagai pemantik biasanya muncul banyak diskusi ya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hukum di keluarga, hukum di sekitar kita yang mungkin butuh penjelasannya dari sisi Al-Quran atau syariat maupun dari sisi hukum yang berlaku di negeri ini. Tafadhal Ya, masykur, Ustaz. terima kasih Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan kajian hukum di Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pagi ini ingin saya ketengahkan adalah terkait kasus yang baru-baru saja terjadi, di mana mungkin Bapak Ibu semua melihat juga ada di media sosial dan ada di televisi juga ya kalau nggak salah. Tapi saya ngeliatnya sih di media sosial, entah udah masuk televisi atau belum. Jadi ada seorang bapak digerebek dengan selingkuhannya. Seorang bapak yang seorang pendidik ya, seorang pendidik digerebek dengan perempuan selingkuhannya. Yang gerebek ini adalah eh, anaknya gitu, anak kandungnya sendiri. Lalu di sana banyak sekali eh, komentar-komentar dari netizen. Komentarnya ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang tidak mendukung adalah misalkan salah satunya seperti ini. eh, Kenapa nggak ngomong baik-baik saja? Itu kan bapakmu sendiri begitu kan. Terus eh, ada juga yang mendukung. Iya, memang harusnya seperti itu. Nah, eh, kasus ini bermula dari apa namanya? Dari perilaku si bapak yang katanya si bapak ini sudah mentalak istrinya, sudah 3 kali mentalak istrinya. Namun kemudian talak itu tidak pernah didaftarkan di pengadilan agama. Jadi hanya ngomong saya talak kamu begitu. Sudah pergi kamu gitu kan. Si istrinya ini tidak terima. Kalau memang mau ditalak ya talak yang benar gitu kan. Ternyata apa yang jadi penyebab si laki-laki itu tidak mengajukan cerai talak ke pengadilan agama adalah karena aturan. Kalau misalkan si ASN, karena bapak ini adalah ASN ya, menceraikan istrinya, maka dia harus menyerahkan sebagian gajinya itu untuk mantan istrinya dan anak-anaknya untuk merawat seperti itu. Karena itulah kemudian si ASN ini tidak mau mencerai talak istrinya seperti itu. Dan dia mengatakan bahwasanya dia sudah menikah dengan perempuan itu. Namun kemudian kalau di hukum positif kita, orang yang sudah berkali-kali dicerai namun tidak didaftarkan ke pengadilan agama, maka dia tetap menjadi istri sah dalam hukum yang berlaku di negara kita. Nah, begitu juga ketika ada orang yang katanya sudah nikah siri, tapi tidak pernah
didaftarkan, maka secara hukum positif pun dia tidak berlaku sebagai istri seperti itu. Nah, eh, melihat fenomena seperti ini, kita jadi harus memikirkan bahwa betapa pentingnya kita sebagai warga negara untuk tunduk kepada hukum yang berlaku di negara tempat kita berada. Ketika kita melaksanakan sebuah tindakan hukum, maka harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika kita tidak melaksanakan tindakan hukum sesuai peraturan, maka kita akan mendapatkan efek hukum. Ada yang namanya efek hukum itu ada dua ya. Kalau di perdata ada perbuatan melawan hukum. Yang satu lagi ada tindakan hukum itu one prestasi begitu. Maka itu bisa mendapatkan efek hukumnya apa dari tindakan hukum tadi? Efek hukumnya adalah dapat digugat, dapat digugat oleh orang-orang yang berkepentingan. Kemudian dipidana juga dapat diberikan sanksi-sanksi seperti itu. Nah, eh, jadi jangan pernah menganggap tidak perlu kita mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Cukup dengan hukum syariat saja begitu. Padahal kalau kita kembali ke dalil, ke dalil nas Quran, bahwasanya kita harus ikut Allah, harus taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri dalam hal ini pemerintah seperti itu. Kalau memang sudah diatur dalam undang-undang kita, yang mana itu adalah merupakan produknya ulil amri, maka kita sebagai warga negara, sebagai umat Islam wajib yang namanya mengikuti aturan-aturan yang ada. Seperti itu, Mas Ustadz Kholis, untuk pemantiknya. Mungkin jamaah bisa sharing dengan kita di sini tentang berbagai kasus yang insya Allah akan kita bahas bersama. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah, syukur, jazakallah khairan. Dan tadi setelah kita mendengar penjelasan dari Ustaz Saifullah, tentu menjadi perhatian kita ya untuk juga taat kepada ulil amri ya. Dalam bahasa Al-Quran disebut ulil amri saja. Dan Ya, ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya memang mutlak. Ya alladzina amanu atiullah wa atiur rasul ya. Taat kepada Allah ya, dan Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri atau disebutkan dalam berbagai tafsir itu adalah penguasa ya, pemerintah gitu, atau khalifah atau kesultanan lah, yang menjadi wali kita dalam urusan-urusan kemasyarakatan dan urusan umat. Dan itulah sungguh ketika kita taat kepada pemerintah pun tidak melanggar syariat ya, bahkan perintah dari syariat sepanjang tadi pemerintahnya eh, tidak melanggar. eh, mengajak kepada kemungkaran gitu ya. Ya, Dan alhamdulillah beberapa peraturan dalam perkawinan pun sungguh ya untuk menahan begitu mudahnya kasus perceraian saja, sehingga harus ada mediasi, ada pengadilan dan lain sebagainya, itu memang dalam rangka yang sampai perkara talak itu dimudah-mudahkan saja ya. iya, Artinya iya, ya tentu gampang gitu hanya mengucapkan secara lisan, tapi tadi dikatakan oleh Ustaz Saifullah, sepanjang belum didaftarkan ya tetap menjadi istri atau suami yang sah gitu ya keluarganya. iya. Hmm. Dan mungkin hal-hal yang lain saat ketika soal perkawinan ini menjadi sorotan kita, seringkali soal ini KDRT lagi-lagi saja. Hmm, Ketika pengusiran berulang-ulang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, ini terjadi di tengah-tengah kita, dan saya mendapat keluhan juga dari salah seorang teman istri gitu ya, yang selalu jadi kalau marah suaminya itu saat yang hmm. keluar itu kata usiran gitu.
kata usiran, memaki, bahkan satu kata-kata kotor, bahkan sebagai pelacur itu, alhamdulillah ya, ini miris mendengar ini sebuah kata-kata yang kotor begitu, tapi ketika si istri itu minggat, kemudian dia minta maaf terus itu kan mungkin setelah ternyata kerepotan juga ngurus tiga anaknya gitu. Dan harus ada yang mendampingi akhirnya ya minta maaf dan terus disuruh untuk pulang gitu kan. Dan itu terus berulang-ulang ya San. Sampai di titik yang saat ini katanya begitu kalau keluhan terhadap istri saya yang saya dengar gitu. Udah bertekad mau apa bercerai gitu kan. Ini satu usiran-usiran kayak gini kalau secara syariat agama eh, dan seperti gini saya tidak pernah kayak menyesal gitu. Istilahnya apa ya? Jadi suatu kebiasaan gitu ya. Dan kalau Kalau ternyata kalau dirunut menurut cerita dari beliau gitu ya istrinya memang ternyata juga dia ini suaminya itu memang punya punya apa namanya pengalaman buruk juga di dalam keluarganya ketika masa kecil gitu ya. Artinya kata-kata kotor itu sering dilontarkan oleh orang tuanya gitu ya dan jadi kayak terpatri ke alam bawah sadarnya memang itu hal yang biasa jadinya mengucapkan kata-kata kasar kotor itu. Ini jadi ada luka pengasuhan katakanlah begitu atau apa ya mungkin namanya yang paling tepat. Akhirnya jadi ya begitulah. Eh, Apakah dalam hukum syariat maupun negara apa yang harus diselesaikan saat ketika kasus seperti ini sering terulang terjadi gitu. ya, pertama kita ngelihat dari hukum syariat dulu ya, Ustaz. Kalau di hukum syariat kan semuanya itu kan tergantung kepada niatnya tuh. Innamal a'malu binniyat. Kita lihat ke si suami ini ketika dia membentak istrinya, pergi kamu, pulang kamu ke rumah orang tua kamu gitu. Kalau niat dalam hatinya itu adalah untuk menceraikan istrinya, niatnya jelas gitu, niatnya sudah yakin, itu ya jatuh talak satu gitu. Kalau di syariat ya, kalau niatnya jelas. Tapi niat itu kan bergantung kepada si suami itu. Dia Hmm. dia emang niat apa enggak tuh ya. Nah, tapi kalau cuma gertak, eh, talak kinayahnya itu kan masuk ke kinayah ya. Tapi kalau cuma gertak, ya nggak jadi, nggak masuk jadi apa namanya bab cerai di syariat. Tapi kalau di hukum positif, mau cerainya sorry kayak niatnya beneran emang niat ceraikan, selama menurut kompilasi hukum Islam pasal 115, selama cerainya itu tidak didaftarkan di pengadilan agama, maka secara administrasi kenegaraan maka itu tidak pernah terjadi perceraian seperti itu. Hmm. Itu kalau misalkan ada kasus-kasus seperti itu, justru eh, saya saya selaku pengacara ketika ada orang berkonsultasi, maka saya akan bertindak sebagaimana hukum acara yang berlaku di pengadilan agama. Yang pertama, Ustaz Kholis, saya pasti saya tidak eh, serta-merta, ayo boleh kita langsung gugat aja. Tidak seperti itu. Karena saya selalu megang bahwasanya keutuhan rumah tangga itu lebih baik sebenarnya. Sampai kita tahu nih dalil-dalil yang tidak baik itu gitu kan. Makanya kita cari tuh, kita gali. Saya akan melihat, eh, saya akan tanya, saya akan gali si perempuan itu terkait permasalahan-permasalahannya. Ya, apa sampai saya tahu betul gitu bahwasanya memang sudah cukup, sudah pas gitu eh, dalil-dalil si istri untuk mengajukan gugatan cerai. Jadi awalnya saya tidak akan langsung, ayo kita gugat cerai begitu, tapi lebih kepada
mencari solusi-solusi dari permasalahan keretakan rumah tangga yang terjadi. Begitu, Ustaz Faulis. Ya. Saya memang tidak benar langsung dari dua sisi ya, artinya memang satu sisi saja dari si istri yang kemudian eh, Iya, sama istri saya gitu ya, San. Tapi yang menarik ini, San, jadi selalu yang dilontarkan oleh sang suami ini tentang konsep nusus. Jadi kamu sudah melakukan nusus gitu ya. Akhirnya memang saya sempat ikuti baca-baca kitab juga nih tentang apa itu shoes. nusus gitu ya. Iya. Bagaimana dalam Islam gitu ketika dituduh istri ini seorang yang melakukan nusuk gitu ya atau durhaka terhadap suami, Mm. apakah justru pengusiran itu menjadi sebuah apa namanya langkah yang tepat gitu kan? Dan apa sebenarnya tahapan-tahapan ketika memang terjadi nusuk dalam syariat tersebut yang mungkin bisa kita bahas bersama nih. Ya, kalau nusyus itu kan eh, istilah dalam hukum. Lagi-lagi ya, kita ngomongin hukum Islam dulu ya. Nusyus itu kan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada sikap ketidakpatuhan sebenarnya ya, Ustaz Khalis. Jadi si istri itu bangkang kepada eh, suaminya. Terus emang nusyus nggak bisa si laki-laki kepada istri, bisa juga. Misalkan bangkangnya terhadap tindakan nafkah gitu, tidak tidak mengikuti kewajiban itu gitu kan, bisa juga. Jadi durhaka dia, nusyus itu kan durhaka atau pembangkangan terhadap kewajiban dalam rumah tangga gitu. Nah, eh, intinya sih kalau misalkan ada nusyuz itu dijadikan dalil-dalil dalam ke pengadilan agama nanti, itu harus betul-betul ada bukti gitu kan. Misalkan gini, misalkan istrinya dituduh melakukan nusyuz gitu oleh si suami. Ini kejadian eh, klien saya, seorang dokter, Ustaz. Klien saya seorang dokter muda di Bogor. Dia dituduh bertindak nusyuz, dituduh balik gitu ya, rekonvensi. Karena klien saya ada di pihak istri nih. Si dokter perempuan ini, itu klien saya, dia menggugat cerai. Dengan dalil-dalil segala macam tuh, KDRT, perlakuan tidak menyenangkan, tidak memberikan nafkah, bahkan ada perlakuan menyimpang seperti itu, ada perlakuan menyimpang. Nah, eh, ketika saya dalilkan perlakuan tersebut dalam gugatan, Ustaz Kholis, di jawaban gugatan saya tuh itu dituduh, klien saya itu dituduh melakukan nusyuz. Apa? Bahwasanya klien saya itu tidak pernah me, apa namanya, me, me- menservis gitu ya. Asal diminta tidak mau, asal diminta tidak mau, asal diminta tidak mau. Seperti itu. Padahal kebalikannya tuh. Tuduhan-tuduhan khusus dari si suami ke istri itu saya mintakan bukti, pas di proses pembuktiannya tidak terbukti. Karena sebetulnya yang melakukan nusyuz adalah si suami terhadap si istrinya. Seperti itu. Kalau kita dalam kacamata selama ini kan seolah-olah yang melakukan nusyuz itu cuma labelkan kepada seorang istri aja. Padahal tidak seperti itu. Yang namanya pembangkangan terhadap kewajiban, ya salah satunya ya bisa dikategorikan nusyuz. Seperti itu, Ustaz Khalis. Ketika Suara. saya baca satu kitab saja dalam kajian tentang kawamah di Manila Kawamah, ini adalah satu buku kitab yang menarik yang sedang dibahas di kami ya di apa di kitab Al-Fatih ini. Ternyata memang ada tahapan-tahapan ya ketika seorang istri pun nusuk, si suami ini ternyata dalam syariat ini saya baca dan itu dijelaskan oleh para ulama tidak serta-merta kemudian menceraikan nah itu ya. Ada tahapan-tahapan dalam tarbiyah gitu ya. Dari mulai kan dibolehkan kalau dalam syariat itu suami memukul istri ya. Ya, dan itu memang ada gitu ya. Dan itu tentu pemahamannya jangan sampai salah paham Untuk kan mendidik. jadi kemudian memukul kemudian dengan serampangan. Karena itu ada tahapan-tahapan yang
ketika masuk sampai ke tahapan memukul pun, kalau di syariat yang saya baca ada tahapan al-hajar ya. Al-hajar itu eh, berpisah gitu. Dan yang berpisah bukan si istri diusir gitu, justru malah suami yang hajarnya itu mulai hajar tidak satu tempat tidur gitu. Iya, Kemudian tidak mengajak ngomong. Ini kalau dalam pendidikan Islam itu tahapannya begitu ya. iya, Jadi nasihat. didiamkan gitu ya. Kemudian nasihat gitu ya. Ketika dinasehati, awalnya memang nasihat. Ketika nasihat tidak mempan, kemudian pisah ranjang katakanlah. Kemudian apa namanya tidak ngomong bahkan tidak menyantap makanan yang disediakan istri itu pun salah satu dalam tahapan pendidikan kalau dalam Islam ya al-hajar tadi sampai kemudian boleh si suami itu sementara pindah rumah katakanlah begitu kalau dalam syariat hanya untuk ya itu dan tidak boleh dari hanya beberapa maksimal sebulan atau berapa ya para ulama merumuskannya dan itu hanya untuk istilahnya efek jerah gitu saja tapi pun Iya, mukul pun tidak boleh muka gitu. Jadi mukul pun itu hanya simbolik gitu ya, tidak boleh kekerasan gitu. Itu begitu apa namanya diatur secara detail dalam hukum Islam, hukum syariat kita tentang bagaimana eh, apa namanya nusuci itu diberlakukan gitu ya. Tapi menarik ketika Ustadz bilang ternyata nusuci itu bisa dilakukan juga seorang suami ketika tadi tidak menafkahi, apalagi apa Ustadz tidak melakukan apa namanya kata-kata baik terhadap istri gitu ya. Artinya menyakitkan secara verbal itu pun bagian dari nusuk dalam tanda petik gitu ya. iya. Kemudian juga tadi mungkin, nah ini fenomenanya menarik Ustaz, karena yang terjadi yang saya dengar itu di keluarga ini gitu ya. Suaminya itu masih senang main game. Hmm. Dan Ya Allah. kalau lagi stres atau apa itu main game sampai begadang gitu kan ya. Dan itu tidak disukai oleh si istri dan mungkin kalau udah kesal itu kan kemungkinan ngomongnya juga sang istri itu mungkin aja ini tebak-tebakan saya gitu kan juga tidak menyenangkan si suami yang sedang melepas lelah dengan main game gitu. Ini Hmm. bahkan ketika anak-anaknya diajak ke main game juga bareng-bareng. Nah ini kan jadi si istri itu naik pitam gitu ketika oh anak-anak kita diajarin yang tidak baik gitu untuk main-main bersama main game ini gimana Seth? Kalau antum melihat masalah seperti ini? Eh, Melihat kebiasaan laki-laki yang suka main game itu emang jadi masalah apa ya masalah tersendiri itu. Eh, Masalah seseorang dalam menyikapi permasalahan yang dia sedang hadapi. Karena benar kata Ustaz Khalis tadi, bisa jadi si laki-laki yang bermain game itu eh, bermaksud untuk mencari solusi atau untuk melepaskan penat dengan bermain game. Tapi lagi-lagi kalau saya sih melihat itu ya agak sia-sia sih ya. Saya melihat agak sia-sia karena saya pertama bukan gamer. Saya saya emang dari kecil tidak begitu suka ya main game gitu. Dan karena lingkungan juga kan ya. Dan karena saya tidak punya kesempatan untuk memiliki game-game seperti itu gitu, game-game dulu Gamebot ya, Gamebot. Saya tidak punya itu dan bahkan udah punya sudah besar dan jadi udah besar jadi kan tidak dari awal gitu jadi tidak edik banget gitu. Sampai sekarang juga di handphone saya tidak ya game paling apa ya? eh Ada terus saya uninstall gitu. Udah bosen gitu kan. Nah, buat bapak-bapak yang seperti itu sih eh kalau di MKI kayaknya mudah-mudahan nggak ada nih Ustadz Khalis kalau di MKI bapak-bapak yang gamer mudah-mudahan Belum tahu tapi saat tinggal nanya para ibu di sini nih. nanti nanti apa Ustadz Ruli itu yang sama Ustadz Dodi itu yang membahas tuh mengenai keranjingan orang-orang yang main game itu tapi intinya begini saya mau balik bahwasanya
tindakan-tindakan yang kita lakukan secara hukum itu memiliki efek hukum gitu, Ustaz. Semua tindakan yang kita lakukan secara hukum itu memiliki efek hukum. Nah, kembali lagi kayak misalkan gini, ada laki-laki suami, dalam hal ini suami, dia ketika dia menikah, dia berarti kan mempunyai akibat hukum. Karena menikah itu sendiri merupakan tindakan hukum. Ya, Ustaz. Bisa dipegang semuanya ya. Menikah itu adalah sebuah tindakan hukum. Apa jenis tindakan hukumnya? Ada seorang laki-laki menyatakan akad menikahi seorang perempuan. Tindakan hukum pertamanya adalah dia berakad. Berakad untuk menjadi suami, untuk menikahi si perempuan dan dia menjadi suami. Itu tindakan hukumnya. Maka ketika itu pula efek hukumnya terhadap dia sebagai seorang suami ketika dikatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril mazkur halan gitu. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Maka seketika itu pula efek hukum dari tindakan hukum yang dia lakukan itu langsung terjadi. Apa efek hukumnya? Akibat hukumnya, pertama, dia sebagai suami, dia memiliki kewajiban terhadap orang yang dia nikahi. Dia kemudian nanti akan memiliki kewajiban terhadap orang yang keluar, orang yang dilahirkan dari orang yang dia nikahi. Seperti itu. Maka seluruh eh, apa namanya kewajiban-kewajiban itu sudah menjadi teramu jadi satu gitu. Nah, begitu juga istri. Ketika dia menerima dinikahkan oleh seorang suami, maka kewajibannya adalah dia menuruti perintah suami selama tidak membawanya kepada kemungkaran seperti itu. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka dia wajib untuk mentaati suami. Nah, konsep-konsep seperti itulah yang harusnya kita mengerti bersama. Ketika kita sebagai manusia, kita melakukan tindakan hukum, maka di situ akan timbul yang namanya efek hukum. Seperti itu, Ustaz Khalis. Kalau kita yang tadi kita bicarakan tentang nusyuz, itu kan konsepnya sebenarnya tahapan-tahapannya kan sudah ada di surat An-Nisa ayat 34 ya, Ustaz. Yang dimulai dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu kan adalah penanggung jawab. Qawamun penanggung jawab atau pemimpin atas para perempuan, istri. Nah, kalau pemimpin berarti dia kan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kan gitu ya, Ustaz ya. Nah, terus kan fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Begitu. Terus di teks selanjutnya dalam ayat yang sama, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna yang tadi. Hajar yang tadi ya Ustaz ya. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna dan pukul tuh. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Itu cara-caranya gimana? Kalau misalkan udah si suami yang selaku pemimpin, selaku apa namanya yang bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya, kalau perempuan-perempuan itu
perempuan kita, istri gitu, itu dikhawatirkan nusyuz kata Allah. Ya, pertama yang tadi berilah nasihat. Yang kedua, diemin itu. Kalau bahasa kita udah diemin, tinggalin mereka dari tempat tidur, pisah ranjang tuh. Kalau di kita biasa pisah ranjang. Dan kalau perlu nih, kalau perlu itu dipukul itu, ribuhun. Dan kalau perlu itu dipukul. Pukulnya itu nggak pakai i belakangnya, Ustaz Kholis. Jangan dipukuli. Ya, memukul boleh, tapi jangan memukuli. Nah, kalau memukuli itu nanti apa ya? Jadi berulang-ulang itu jadi KDRT-nya banget banget itu. Bisa digugat juga itu. Terus mukulnya itu gimana ya? Caranya yang tidak menyakitkan tadi ya. Eh tapi ada tapinya nih. Fa'in ata'nakum, akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, begitu. Itu ada tapinya. Sama kayak eh apa namanya? eh Dalil orang laki-laki boleh menikah. Tapi fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah gitu. Ada tapinya nih. Eh eh, kamu tuh nasehatin dulu. Setelah itu boleh diemin. Terus boleh juga nih mukul. Jangan nyakitin, tapi mukulnya untuk pelajaran aja. Tapi inget nih, tapi kalau si istri nih minta maaf, dia terus kemudian taat, jangan ngubek-ngubek lagi. Jangan cari masalah lagi, ya nggak kelar-kelar itu masalah. Kamu udah saya bilang kemarin begitu. Tiba-tiba yang ini udah minta maaf. Kemudian di kemudian hari diungkit lagi. Kamu kan udah ngakuin begitu. Lah, itu gimana itu? Dia pengennya yang wadribuhunna doang tuh. Pengennya yang wadribuhunna doang. Nggak mau nggak mau yang syarat yang tadi di belakang. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Seperti itu. Ya gitu, Ustaz. Di surat An-Nisa ayat 34 ya, silakan ibu-ibu dibuka. Ini bisa pembelajaran nih di pagi ini tentang bagaimana konsep nusus gitu ya. Eh, eh, dan laki-laki pun mungkin nusut dalam terhadap laki-laki itu bukan dalam konsep eh, nama nama atau istilah syariat itu tadi ya. Nusut dalam Ya, artian istilah aja. Jadi kalau nusut dalam artian istilah itu memang laki-laki yang tidak bertanggung jawab pun itu bisa digugat cerai khusus. gitu ya. Iya, Tidak memberikan nafkah, misalkan tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan terhadap istri itu sesungguhnya dalam kategori istilahi itu adalah nusuk juga ya. Eh, iya, ya. Walaupun nusuk dalam ayat ini memang ditunjukkan tentang bagaimana apa yang harus dilakukan seorang suami sebagai kawam ketika istrinya nusuk artinya membangkang gitu ya. Dan tentu pembangkangan itu kan ada level-levelnya juga, jangan sampai cara pandang suami yang sangat sempit gitu ya Ustaz ya. Nah, iya, dan jangan sampai kemudian nah ini pertanyaan jadinya Ibu Iran ini. Kalau soal waris nanti ya Bu Reni kita bahas nanti ya. Ini ada yang mau nanya tentang waris nanti terakhir. Ini iya, mumpung masih temanya tentang ini, tentang keluarga ini. Nah, dari Ibu Ira Bandung nih, apakah suami seperti ini ketika nusuk juga terkala dalam tanda petik nusuknya si sang suami karena tidak menafkahi, melakukan kekerasan terhadap istri. Nah, apakah boleh tidak ditaati? Apakah boleh tidak dilayani? Nah, ini menarik saat dalam kasus tadi yang saya kisahkan tentang salah satu keluarga itu tadi ya. Bahkan ada seorang temannya yang menasihati dia, karena kamu kan sering dikatakan pelacur gitu ya. Nah, ketika suaminya lagi minta, lagi pengen gitu ya, kamu minta tarif gitu. Boleh malam ini dilayani tapi harus bayar gitu. Itu jadi bagaimana kok bisa jadi begini gitu kan? Nah, ini gimana Sat? ya Allah. Jadi eh tadi kita balik ke konsep eh akibat hukum. Selama kita manusia, kita selama melakukan tindakan hukum, ingat kita punya akibat hukum. Oke? Itu dulu.
Yang kedua, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, timbullah akibat hukum. Si suami memberikan nafkah, memiliki kewajiban menafkahi istrinya dan keluarganya. Dan si istri memiliki kewajiban untuk mengikuti perintah si suaminya. Seperti itu. Jadi kalau konsepnya seperti itu, maka apapun yang terjadi selama si istri ini ridho bahwasanya laki-laki yang di sampingnya itu masih suaminya, ya dia masih menyandang, masih dibebani taklif kewajiban itu, kewajiban mengikuti suaminya. Seperti itu. Selama si suaminya tidak memerintahkan kemungkaran. Kalau itu kan bukan memerintahkan kemungkaran tuh. Diminta untuk melayani itu bukan memerintahkan kemungkaran, bukan. Tapi itu adalah apa namanya, bentuk dari haknya si suami yang kamu kan istri saya gitu, yuk gitu, seperti itu. Jadi jawabannya tetap itu tetap ada kewajiban Khalis terhadap si istri selama dia masih menyandang namanya istri, seperti itu. Iya, ya. Bagaimanapun si suami itu. Jadi kalau tadi minta tarif ketika melayani itu salah satu kemungkaran jadinya saja, Iya, karena dia tetap masih statusnya sebagai istri, kecuali kalau tadi tanda petik ya. Eh, Iya, itu kan tetap tidak boleh juga ya, walaupun eh, apa namanya profesinya seperti itu. Itu malah jadi nanti merendahkan diri kita juga ketika itu dilakukan ya. betul. Hmm. Harus bayar. Tapi memang ada Ustaz yang seperti itu. Ya mungkin ada aja saya tahu tuh pertanyaan para ibu. Dan itu dan nasihat yang diberikan oleh temannya si istri tadi ya, seorang perempuan tadi yang kamu kan butuh uang karena dia tidak bekerja, tidak punya penghasilan, artinya kamu harus mandiri juga punya uang untuk kalau kamu nanti misalkan kabur, maksudnya meninggalkan rumah bawa anak kan harus punya uang nih. Itu cara satu solusi kata nasihat itu ya. Tentu yang memang harus semuanya didudukan dalam syariat ya itu ya. Nah ini dari Budian Bekasi ini soal nusuk secara verbal dari suami terhadap istri. Apakah ada batasan dalam Islam sih untuk sehingga istri boleh untuk menggugat cerai gitu kan? Misalkan kata-kata tadi sering mengucapkan kata-kata kotor, kemudian bentakan, tapi mungkin tidak ada KDRT dalam artian KDRT fisik gitu ya, tapi kekerasan dalam secara verbal ini apakah bisa menjadi sebuah alasan untuk menggugat cerai? Ustaz? Eh, itu bisa menjadi salah satu alasan dalil dalam gugatan cerai. Cuma dalil yang pertama itu harus sudah pisah selama 6 bulan berturut-turut di peraturan Mahkamah Agung, bahwasanya orang yang ingin mengajukan cerai itu harus sudah pisah selama 6 bulan berturut-turut. Kalau dalilnya adalah ketidakcocokan, adanya kekerasan verbal. Karena kekerasan verbal itu tidak eh, sulit terlihat buktinya seperti itu. Eh, dan dan gini, kekerasan verbal yang tadi saya katakan itu bisa menjadi salah satu dalil ya, alasan menggugat cerai. Cuma memang kenapa ada perma, supaya perma itu peraturan Mahkamah Agung, supaya orang tidak serta merta nih, tidak semena-mena, wah ada masalah langsung gugat cerai. Setelah cerai, tuk, menyandang status janda dan duda, baru deh, baru nyesel kayak gitu. Nah, baru nyesel, terus rujuk lagi. Terus ntar begitu lagi cerai lagi. Nah itu jadi kayak main-mainin ikatan hukum, ikatan hukum tuh. Padahal yang namanya nikah itu ikatan hukum yang lumayan besar banget ya Ustadz Kholis. Yang mitsaqun ghalidha itu. Itu bahkan sampai dikatakan ketika orang akad nikah itu bergetar gitu kan harus. Nah itu masa sih dimainin? Masa mau menggetarkan arus berkali-kali dengan perempuan yang sama gitu? Dengan laki-laki dan perempuan yang sama, dan itu jadi catatan aja sih buat kita. Seperti itu Ustaz Khalis. Baik.
Baik, masih ada yang ingin berbagi komentar, ingin mengulas atau eh, bertanya, tapi kaitannya dengan tema yang kita bahas sekarang ya. Nanti yang soal waris kita akan coba tanya, masih ada sisa waktu kita akan coba bahas. Mungkin ada kasus apa yang ingin ditanyakan oleh Bu Reni ya. Untuk masalah ini ada yang ingin di-sharing, disampaikan mungkin dari jamaah, silakan untuk kasus bagaimana soal nusuk ya. Ini menarik karena nusuk ini kalau dalam Al-Quran memang eh, disematkan kepada perempuan yang melakukan nusuk, kemudian apa yang harus dilakukan seorang laki-laki ketika terjadi nusuk gitu ya. Ada pembangkangan ya. Dan eh izin Ustaz, di surat An-Nisa selanjutnya juga ada ngomongin nusyuz memang. Tapi tidak tidak di apa namanya, di tidak terlalu jelas seperti tadi di ayat 34. Eh, Gimana caranya ketika istrinya nusyuz gitu kan. Nah, kebalikannya nih di 128 Ustaz. hmm, Di An-Nisa 128, jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz. Nah, itulah yang kemudian ada apa namanya, terbuka kemungkinan bahwasanya emang laki-laki juga nusyuz gitu. Dari awal saya katakan nusyuz itu bukan cuma buat perempuan doang sebenarnya, tapi laki-laki bisa aja nusyuz. Di beberapa mazhab kan juga berbeda-beda sih memang, nusyuz si suami itu seperti apa sih? Ada yang bilang tindakan kasar gitu, tindakan suami membenci dan menyakiti istri itu masuk nusus juga. Di eh, si suami memukul, akhirnya memukul ya, memukul tanpa sebab dengan emosi segala macam itu masuk nusus juga. Di An-Nisa 128 sudah terbuka ya, Ustaz? Wa ini meru'atun khafat min ba'liha nusuzan. Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusuz atau bersikap au i'radan atau bersikap tidak acuh, fala junaha alaihima, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik. uh, ila akhir ayat. Nah, jadi kalau yang perempuan nih kasusnya, kalau suaminya nusus gitu, disuruh damai itu lebih baik langsung gitu. Tapi karena apa? Karena si istri sebenarnya bukan pada tempat orang yang harus menasehati suaminya gitu. Beda ya Ustaz ya. Kalau di 34 si istrinya yang nusyuz, si istri diberikan kewajiban tuh. Kewajibannya yang pertama apa? Nasehati. Nasehati dong istri kamu. Kan dia kan kewajiban kamu begitu. Nah, kalau suaminya yang nusyuz itu bukan kewajiban, bukan tanggung jawab si istri tuh. Kalau nusyuz ya udah jadi tanggung jawab dia sendiri dosanya. Makanya bukan disuruh nasehatin suaminya, tapi suruh apa? Suruh damai. Suruh damai. Gimana caranya damai? Setelah itu baru ngomong baik-baik kan. Begitu. Jadi beda perlakuan ketika si istri nusyuz atau suaminya nusyuz. Begitu Ustaz Khalis. Masih mute Ustaz Khalis, nggak kedengeran. Tuan bahas tadi. Dan di ayat 35-nya juga kalau kita baca itu juga penjelasan tambahan di ayat 34 saja. Iya, iya. Eh, jadi silakan jamaah juga sambil membuka mushafnya, Al-Qur'annya. Ini jadi 34, 35 dan 128 tadi ya yang sudah Iya. dibahas oleh eh, Ustadz Saifullah tentang bagaimana tentang soal nusud ya, jadi bisa dibuka, dan ini bagian yang harus diketahui sesungguhnya ya oleh pasangan suami istri ketika ada terjadi nusud bagaimana, apa yang dilakukan oleh suami ketika istri nusud bagaimana, dan bagaimana Ya, ketika suami nusud apa yang dilakukan oleh suami. Dan ini eh, disebutkan dalam
ayat yang 35 ya. Eh, Wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, fab'asu hakaman min ahlihi ya. Maka Hakim. turunkanlah seorang juru damai dari kedua laki-laki, duanya laki-laki, dan seorang yang juru damai, wa hakaman min ahliha, dari keluarga si perempuan. In Ya, yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, dan jika keduanya mengingat bermaksud mengadakan perdamaian, maka niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami dan istri itu. Innallaha kana aliman khabira. Sungguh Allah itu maha teliti dan maha mengenal, mengetahui ya. Insya Allah ini. ini ini enak Ustaz kalau dibahas tentang nusus dalil-dalil gini, kita ngomongin program gosip tapi isinya nasehatin orang-orang yang pada bergosip, tuh seru tuh Iya betul. pakai ayat-ayat ini. Tapi sayangnya Iya, sekarang program gosip kita benar-benar gosip semua tuh, nggak ada kanter dari program gosip tuh. iya betul. Kan enak Ustaz. tuh, di awalnya nggak apa-apa gosip dulu sebentar, langsung setelah itu Ustadz masuk, wah nggak boleh begini begini. Seru, belum ada itu Ustadz ya? Wah, Bikin siap. Ustadz. Bikin Ustaz. Jadi teringat waktu program di TV ya. Iya, ya Allah, ya Allah, ya Rob. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Intinya nusyus itu memang terbuka kemungkinan dilakukan oleh suami atau istri begitu. Dan kita lihat di ayat 34 dan 35 serta 128 bagaimana cara caranya ketika memang terjadi nusyus gitu kan. Emang ada perbedaan kenapa si suami ketika istri istri nusyus suami boleh begitu kan. Boleh menasehati kan, emang itu tanggung jawabnya suami. Karena Iya. ketika si suami nusus istri nusus nih, didimin aja, maka dosanya itu ada di suami juga. Misalkan si istri itu bersolek, ganjen gitu ke di luar, terus suaminya seneng gitu. Kan banyak nih Ustaz sekarang. Oh, iya. Istrinya tuh bersolek-solek yang ganjen banget tuh di luar gitu, pakai pakaian ketat segala macam, terus suaminya seneng ngelihat istrinya, wah istri gue cantik banget nih, terus istri gue dilihat-liatin orang, berarti emang istri gue cantik banget nih, dia bangga gitu istrinya cantik. Nah, kalau gitu gimana ya? Ini orang kok kagak ada sifat cemburunya nih sama istrinya gitu kan. Nah, padahal yang itu sebenarnya udah tanggung jawab si suami untuk nasihati, apalagi nusyus gitu, apalagi nusyus kan dia bangkang ke suami. Nah ini kan suaminya seneng nih padahal seneng, seolah-olah nggak nusyus gitu, seolah-olah padahal itu ngebangkang perintah syariat. Iya. Jadi seharusnya itu dinasehatin juga kayak gitu. Ini ini lanjutan dari Bu Ira Bandung nih. Lagi-lagi nih soal suami yang nusus ini. Wah, ini karena banyak jamaahnya perempuan nih, suami yang nusus nih yang harus dibahas. Ya Jika Allah. suami nusus, boleh diingatkan dan sudah setelah diingatkan berpuluh-puluh kali, boleh kan istri pergi dari rumah, Ustaz? Nah, padahal seperti sudah didamaikan, dinasihati oleh pihak ketiga berkali-kali gitu. Jadi, apakah dengan itu si istri bisa meninggalkan rumah, Ustaz? Ya, eh yang namanya apa namanya, balik lagi, tindakan itu kan keluar dari rumah itu tindakan hukum, Ibu. Tindakan hukum. Karena Ibu sudah melawan hukum. Hukumnya apa? Tidak mentaati suami gitu kan. Selama si suami itu tidak nusus, apa maksudnya? Selama suami itu tidak mungkarnya itu tidak menyekutukan Allah, tidak ngajak Ibu menyekutukan Allah juga, tidak ngajak Ibu berlaku keji, mungkar gitu, maka memang ada kewajiban tuh seorang istri. Lalu untuk melepaskan kewajiban itu apa? Ya jalan keluarnya ya tadi menggugat cerai. Supaya apa? Ketika menggugat cerai itu lepas semua kewajiban ibu terhadap istri kepada suami. Seperti itu. Jawabannya ya emang boleh. Karena itu keluar rumah itu adalah pintu menurut peraturan Mahkamah Agung. Wah, yang disyaratkan untuk melakukan gugatan cerai. Kecuali kecuali ketika di rumah ada KDRT, Ustaz Kholis. Hmm. KDRT-nya tuh mukul terus ada divisum tuh.
Nah, itu nggak perlu nunggu 6 bulan, nanti bisa mati duluan tuh. Hmm. Iya, Heeh. iya. Oke. Jadi dibolehkan untuk keluar rumah dengan tadi langkah-langkahnya yang sesuai dengan syariat, Ustaz ya. Iya, Meskipun dia statusnya apa namanya, istilahnya ngambek aja gitu, Ustaz. iya, Misalnya karena dikasih uang uang belanjanya kurang, ngambek caranya meninggalkan rumah. Nah, ini nggak ya boleh. Allah. Ini salah satu contoh ini ya. Nah, itu nggak boleh kalau bisa ngambeknya dengan cara itu. Atau mungkin kata-kata suami yang menyakitkan, kemudian dia tidak berniat untuk menggugat cerai, tapi cuma sebagai peringatan dia keluar dari rumah. Nah, ini juga tidak boleh secara syariat, Ustaz ya, karena statusnya masih sebagai istri. Iya, Tadi ketika ada kecuali ketika ada niatan untuk gugat cerai, kemudian dia meninggalkan rumah dibolehkan karena memang ingin melepaskan status kewajiban sebagai seorang istri istri. gitu ya, Bu Ira Bandung ya. Jadi itu memang ada tahapan-tahapan yang harus sesuai dengan syariat. Beda dengan suami yang hajar, kata para ulama, boleh dia hajarnya itu meninggalkan rumah walaupun tidak boleh lama katanya. Itu hanya untuk mengingatkan. Dan ini tujuannya bukan untuk menceraikan, tapi meninggalkan itu untuk sementara sebagai peringatan aja. Kok udah dinasihatin juga nggak mau, udah di. Nah, ini boleh kata ulama hajar untuk meninggalkan rumah, walaupun itu berbeda pendapat di kalangan para ulama ya tentang hajar meninggalkan rumah itu untuk suami ya. Tapi kalau untuk istri tadi harus melepaskan dulu apa namanya statusnya sebagai seorang istri karena ada kewajiban untuk tinggal di rumah sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Nah, Di Bandung, Insya Allah. nah, Tabarakallah. Ini udah. Ini ada pertanyaan saya mungkin beda, beda kasus tapi tentang waris ya, dari Bu Reni. Silakan Bu Reni sebagai pertanyaan terakhir ya sebelum tutup. Bu Reni masih ada? Ada. Terima Oh kasih, Ustaz Halis. iya. hmm, Ustaz Saiful, saya mau nanya gini. siap, Ini Ustaz. ada rumah warisan orang tua ya. Ya, Itu belum dibagikan sampai sekarang. hmm, Eh, Rumah itu ada sertifikatnya, tapi belum atas nama bapak. Ini bapak saya. Bapak saya masih nama orang lain. Nah, kalau pembagian waris itu sih yang saya pahami itu kan kalau laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian dari laki-laki. Nah, terus kan ada yang udah meninggal. Terus saya sama adik saya coba tanya ke Kemenak tuh, ini bagaimana sih pembagiannya, takut salah ya, gimana ini ada yang udah ada yang meninggal, ada yang gini gini. Terus katanya Kemenak itu bilang kalau yang meninggalnya itu ayahnya masih ada, itu nggak dapat hukum apa warisnya. Nah, saya baru paham di situ. Terus udah tuh saya pulangkan sama adik saya. Terus ada dapat masukan dari teman-teman, enggak harusnya dapat, itu tetap dapat. Terus saya balik lagi setelah beberapa bulan gitu, 1 bulan atau 2 bulan sama adik saya lagi ke Kemenak. Karena saya mau bikin itu surat akte apa ahli waris yang kecamatan itu loh, yang kelurahan ya, kecamatan. Terus jawabannya masih sama yang seperti pertama. Udah akhirnya saya kan jadi form gitu ya, oh ya oke, akhirnya kecamatan bikinlah gitu. Nah, terus ini memang belum dibagiin, saya sekarang cuma pengen tahu dulu aja gitu. Yang penting udah ada hak warisnya siapa aja yang akan diberikan gitu. Nah, terus sempat ngobrol sama ada adik ipar adik ipar saya dari ada adik saya. Nah, itu kebetulan pernah mengalami kasus itu. Terus dia bilang gini, nggak bisa itu katanya tetap harus yang meninggal itu. Jadi ada kakak saya perempuan yang nomor 1 itu meninggal duluan, ada punya anak 2 perempuan, itu tetap harus dimasukkan, dia bilang gitu. hmm, Karena nanti akan menganut hukum kompilasi hukum Islam. Nah kan saya baru tahu ya, ada ya ternyata kompilasi hukum Islam gitu ya, ada kayak gini. Nah, itu saya baru kayak sama adik saya jadi bingung gitu kan. Ini sebenarnya apa yang dipakai gitu ya, gimana itu, karena saya kan awam banget tuh tentang hmm, ini. Nah, terus gimana ya Ustadz kayak gitu. Nah, akhirnya saya disarankan untuk merubah kembali surat keterangan ahli waris itu, dimasukkanlah itu kakak saya yang perempuan beserta anak-anak yang 2 itu. ya. Gitu. Mohon pencerahannya. Jadi begini, di saya nggak tahu nih tadi Kemenak yang ibu tanya itu siapa tuh Bu Kemenaknya? Eh, ada petugas di sana, kan saya datang ke sana ya. Terus saya mau nanya ini pembagian hak hukum waris, terus saya ceritakan semua itu kronologisnya.
kakak saya nomor 1 meninggal tahun segini, orang tua meninggal segini, nomor 1 meninggal tahun segini, terus ada kakak saya juga yang meninggal juga, tapi dia tidak menikah dan tidak punya anak, terus ada lagi adik saya yang memang masih kecil udah meninggal gitu. Nah itu dari berdasarkan itulah maka dijelasin sama itu. Nanti katanya gini, yang paling nanti kalau setelah hukum warisnya dibagikan, nanti yang anak-anak dari kakak perempuan itu ini aja dibagi bagi sebagai hadiah aja gitu, atau hadiah dari si yang hukum warisnya itu gitu loh. Nah itu juga besarnya sepakatan aja gitu. Iya. Gitu Ustaz. Jadi begini, yang betul adalah ahli waris mau dia meninggal lebih dulu, kalau di ini ya, di kompilasi hukum Islam yang sudah kita sepakatin secara untuk pengaturan waris di negara Republik Indonesia, ahli waris meskipun dia sudah meninggal lebih dulu, itu tetap dapat bagian sebagai ahli waris. Itu namanya ahli waris pengganti. Memang kalau di kitab-kitab fikih klasik, ahli waris pengganti ini tidak hanya dibataskan kepada pembagian harta waris ketika si pewaris itu sudah meninggal tapi si hartanya kan belum dibagikan. Nah, ketika dibagikan si ahli warisnya baru meninggal begitu. Ada yang begitu, tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya selama dia adalah ahli waris, harta dari orang tuanya itu menjadi hak. Itu ada di pasal 185 kompilasi hukum Islam, Bu. Jadi yang benar yang kedua tadi, Bu. Bukan yang Kemenak tadi. Saya makanya nanya, ini kok Kemenak? Ya mungkin emang Kemenak kan jabat bukan orang yang di bidangnya mungkin ya Bu ya. Dia Kemenak kan banyak aturannya tuh Bu. Ada yang ngurusin haji, ada yang ngurusin apa namanya pernikahan aja, misalkan ada yang ngurusin macam-macam lah. Dia bisa jadi bukan orang hukum gitu. Jadi dia tidak begitu paham betul lah terkait tentang waris ini. Seperti itu, Bu. Jadi izin nanti kalau masalah waris ya tanyanya sama orang-orang yang mengerti betul tentang waris. Bukan cuma sekedar eh, eh, terkait hitung-hitungannya aja, tapi terkait aturan yang berlaku untuk kita nih. Kita siapa? Warga negara Republik Indonesia. Karena itu nanti ada aturan-aturan yang harus kita ikuti seperti itu. Jadi yang betul yang kedua tadi itu Bu. Ahli waris tetap dapat ya. Ahli waris walaupun dia sudah meninggal lebih dahulu itu harus dapat. Nah, terkait masalah Ibu Reni itu langkah-langkahnya Bu, itu yang pertama begini. Kalau Ibu kan pengen buat apa namanya tanah tersebut itu mau dibalik namain ya? Iya, betul. Mau dibalik namain atas nama ahli waris berarti dong? Iya. Nah, saran saya nih Bu, ini namanya tanah kan ya? Saran saya, kalau tanah kan sampai suatu saat nanti ya kalau nggak dijual itu bisa jadi ya akan terus berperkara tuh Bu nanti. Iya, Kalau menurut karena saya. masih nama orang lain ya, Ustadz ya. Tapi mau dijual apa enggak? Enggak sih, maksudnya mau dibeli sama salah satu ahli warisnya. Oke. Cuma Nah, kan pengen balik nama atas namanya dia gitu. Cuman ya itu terkendala itulah. Dan ada AJB-nya pula gitu. Jadi bapak saya waktu beli itu nggak ada AJB. Jadi masih blunder di balik nama juga masih blunder gitu. oke. Ini campur nih Bu. Nanti Ibu harus aware sama undang-undang PA tuh pokok agraria. Nah, jadi ada pertama ngomongin waris, setelah itu ngomongin perdata tuh. Nah, jadi kalau khusus masalah Ibu nih, saya ada beberapa kasus juga kayak gini kan. Saran saya kalau untuk ini kan ada solusi sebenarnya ya. Ini tanah masih milik orang nih, namanya. Iya, Nah, betul. yang Ibu punya apa nih? Buktinya pertama. Sertifikat aja itu udah sertifikat asli udah dipegang sama kami. Oke, sertifikat asli sudah dipegang. Nah, iya. pemilik atas nama sertifikat itu masih ada nggak Bu? Udah meninggal. Oh,
Itu Bu. Berarti ada dua kubu yang menjadi dua kubu yang akan menjadi pihak tuh Bu. Yang satu Iya, ahli waris si gugat ya. pemilik tanah, yang satu lagi ahli waris pemilik sertifikat atas nama sertifikat, satu lagi ahli waris dari pembeli tanah. Nah, ini pertama harus diomongin baik-baik Bu sama keluarga yang ahli waris si pemilik sertifikat itu. Karena kalau ada satu yang tahu, "Hah, itu tanah masih atas nama bapak saya." Waduh, bisa ribet urusan nih, Bu. bisa digugat itu, Bu. Udah ngomong sih Ustadz sama yang ahli waris si pemilik sertifikat itu nggak ada masalah gitu. Cuman dia tidak bisa mengeluarkan AJB gitu aja. Betul. Betul, emang Fakta tidak yang bisa. berarti, Jadi dia dulu justru, Bu. Mereka dulu. dia, Jadi oh yang ibu kan di keluarga ibu ada yang mau beli nih salah satu. iya Betul ya? Nah, iya. caranya langsung aja Bu, biar nggak bulak-balik kena PPN. Caranya gini, yang harusnya nanti jadi apa namanya? Pembeli Jadi rumah. seolah-olah jual beli baru jadinya Bu, seolah-olah. Karena emang kagak ada kan? Harus ada Iya. AJB, harus melalui AJB. Jadi keluarga si pewaris itu dibawa tuh ke notaris. Bikin PPJB namanya, Perjanjian Perikatan Jual Beli, lunas, PPJB lunas gitu kan. Tanda tangan di notaris bahwasanya dia akan menjual ke satu orang. Satu orang tadi siapa? Saudara ibu yang niat mau beli, begitu kan? Iya. Nah, nanti uangnya dikasih ke ahli waris yang ibu. Nah, ke sini mah ya namanya dia udah dibantuin, ibu udah dibantuin sampai jadi sertifikat gitu ya. Ya, Iya. kasihnya kerohiman aja. Seperti itu, Bu. Jadi justru bukan di keluarga ibunya nih, di keluarga yang sebelahnya. Iya, yang punya sertifikat itu ya Ustadz ya. Iya, betul. Mereka yang harus ibu itu daerah mana, Bu? Depok bukan? Bukan ya? Depok Ustadz. Oh, Depok. Depok. Bisa Oh, nanti konsultasi lebih lanjut kan ya. Oke. pakai notaris kenalan saya aja deh, Bu. Oh, boleh Ustadz, kalau ada nanti saya minta ya Ustadz. Iya Ini ya. Nanti karena saya udah ngarahin hampir tuh sama si notarisnya. Orang-orangnya juga orang Depok yang punya tanah. bukan orang Jakarta. Kalau lihat KTP-nya ya KTP Jakarta. Oh, ya. Berarti tanahnya juga di Jakarta dong. Enggak, tanahnya di Depok. Oh, Depok. Alhamdulillah. Kirain kirain ahli waris yang ibu aja di Depok gitu. Terus dia di Jakarta, tanahnya juga di Jakarta. Oke. Itu pakai Oke. notaris PPAT Depok. Kita Eh, Ustadz Kholis, saya sama ibu berarti orang Depok nih. Majelis Depoki ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Cukup, Ibu. Iya, terima kasih Diselesaikan ya, Bu Reni ya. Saiful. Alhamdulillah ya. Sama. Tadi tentang pembagian waris sudah jelas. Tadi karena juga ada di kompleks hukumnya bahwa ahli waris yang sudah meninggal pun tetap dapat ya, karena apalagi punya anak ya. Jadi Nah, kalau ya. punya anak otomatis tidak ada yang mengklaim gitu ya kalau tidak tidak punya keluarga, dia punya anak gitu ya. Iya, iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Saifullah sudah membahas dari mulai tentang rusud sampai dengan soal tanah ini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini keberkahan untuk kita semua. Jadi kita jadi punya apa namanya wawasan tentang hukum gitu ya. Walaupun katakanlah awam, walaupun tidak mengerti detail, tapi oh ternyata kasus-kasus ini memang ada panduannya, ada soal nusud, soal dari soal tanah dan lain sebagainya. Dan ini penting kita untuk ngaji hukum ini seperti ini ya, jangan sampai kita tidak melek hukum, karena hukum bisa jadi ketika kita tidak paham malah menjadi orang-orang yang jadi dikorbankan gitu ya karena tidak Ya. ketidaktahuan kita. Baik, Alhamdulillah kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Sehingga sekali lagi, mari sama-sama kita siapkan ini menjelang hari-hari terakhir ya di bulan Sya'ban, tinggal beberapa hari lagi. Mari kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma balikna ila Ramadan, Allahumma Amin. salimna li Ramadan wa salim Amin. Ramadan minna wa taqabbal minhu taqabbala, dan Amin. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. اللهم
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة